Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menopang kehidupan kami hingga pada saat ini, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, ada sukacita di dalam setiap kami anak-anak Tuhan ketika kami bersekutu di rumah Tuhan, memuji mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali, ya Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami memperoleh berkat rohani yang menuntun kami di dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Tuhan, sehingganya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan pasal ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan kita menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berkomitmen melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah minggu hari ini adalah hidup berkenan adalah kunci kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan setuju dengan saya jika saya mengatakan bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami masalah. Apakah masalah itu besar atau kecil? Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah mengatakan, bukan hanya pernah, Pak, tetapi masalah itu datang terus-menerus di dalam kehidupan saya dan sepertinya nggak pernah berhenti. Itu adalah sebuah realita yang seringkali membuat kita frustasi di dalam menghadapi semua situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang masalah,
Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, setidaknya ada 3 tipe manusia yang memiliki cara berbeda-beda di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Tipe yang pertama adalah tipe rasional. Tipe rasional ini adalah tipe orang yang ketika masalah datang dalam hidupnya, dia berusaha menyelesaikan, menghadapi masalah itu dengan kekuatan rasionya, logikanya, atau akalnya. Ketika masalah datang, dia mengatakan, oh, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Oh, kalau yang itu tuh dengan cara seperti ini. Kalau yang itu dengan cara seperti ini. Jadi tipe rasional ini adalah orang yang berusaha menghadapi dan menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan rasionya. Tipe yang kedua adalah tipe irasional. Nah, tipe irasional ini adalah tipe yang dapat dikatakan tipe yang unik. Kenapa demikian? Karena ketika masalah datang di dalam hidupnya, dia pura-pura tidak ada masalah. Masalah itu diabaikan. Masalah itu tidak mau dihadapi, masalah itu tidak mau diselesaikan. Orang dengan tipe irasionalis seperti orang yang sedang membuat bom waktu dan tinggal tunggu tanggal mainnya kapan bom waktu itu meledak. Dan pada akhirnya dia melihat bahwa kerusakan yang dialami akan begitu hebat karena dia tidak pernah menghadapi masalah yang ada di dalam hidupnya, tetapi mengabaikan atau pura-pura tidak ada masalah. Tipe yang ketiga adalah tipe transrasional. Tipe transrasional ini adalah tipe yang melampaui tipe rasional dan irasional. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Tipe transrasional ini adalah tipe yang ketika masalah datang di dalam hidupnya, dia berusaha menghadapi dan menyelesaikan itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dia bukan tipe yang pura-pura tidak ada masalah, tetapi dia adalah tipe yang menghadapi dan menyelesaikan masalah, tentu juga menggunakan logikanya, akalnya, tetapi mendasarkan semua itu pada iman di dalam Yesus Kristus. Nah, tipe transrasional ini adalah tipe yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan tipe transrasional ini, Bapak Ibu Saudara, adalah tipe yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidak pernah steril dari masalah. Ada begitu banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan semua itu tidak mudah untuk dihadapi. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, perikop yang baru saja tadi saya bacakan adalah sebuah situasi pasca pengintaian 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Di antara 12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Nah, kalau kita memperhatikan pada pasal yang ke-13, mulai dari ayat 27 sampai dengan 33, di sana kita menemukan bagaimana 10 orang pengintai itu melaporkan hasil intaiannya kepada semua bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di sana dikatakan 10 pengintai itu memberikan laporan demikian. Memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madu, hanya bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kemudian mereka juga mengatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dengan kata lain, 10 orang pengintai ini ingin mengatakan, tidak mungkin kita bisa menghadapi mereka. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka.
Tidak mungkin kita bisa memasuki negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, laporan 10 pengintai ini kemudian membuat bangsa Israel itu merasa ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka menangis, mereka berteriak di hadapan Tuhan. Kemudian mereka berkata, lebih baik kita mengangkat satu orang pemimpin kemudian kita pulang ke Mesir. Bagi mereka lebih baik diperbudak di Mesir daripada berjuang meraih tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada kita. Jika Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi seperti bangsa Israel pada waktu itu, apakah Bapak Ibu juga takut? Ketika saya membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan wajar dong mereka takut. Ketika mereka melihat kekuatan lawan yang begitu besar, begitu dahsyat, kemudian ketika mereka melihat diri mereka begitu kecil, wajar dong mereka takut. Berdasarkan kekuatan logika, berdasarkan kekuatan akal manusia, itu wajar. Karena memang sebatas itulah kekuatan akal manusia. Dapat dikatakan bangsa Israel pada waktu itu adalah orang-orang yang bertipe rasional. Ketika menghadapi semua pergumulan di depan mereka, ketika mereka ukur dengan kekuatan akal mereka, dengan kekuatan logika mereka, mereka mengatakan mustahil. Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, patut kita juga akui ketika kita melihat pergumulan yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita memandang pergumulan kita terlampau besar, melampaui kekuatan kita, dan kita melihat diri kita kecil, seringkali kita mengalami ketakutan yang hebat. Itulah kekuatan logika. Nah, kemudian di dalam situasi seperti itu, di ayat yang kelima di sana dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan seluruh jemaat Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaian merupakan sebuah tradisi pada waktu itu yang biasa dilakukan untuk menyatakan duka cita yang mendalam di dalam kehidupan mereka. Yosua dan Kaleb pada waktu itu berduka cita, bersedih hati, karena mereka melihat bangsa Israel itu memberontak kepada Allah dan mereka tidak mau menghadapi situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Mengapa Yosua dan Kaleb memiliki cara pandang yang berbeda dengan bangsa Israel pada waktu itu? Mengapa Yosua dan Kaleb memiliki pemikiran yang begitu optimis, walaupun mereka betul-betul menyadari pergumulan mereka teramat sangat besar? Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-8, di sana mereka mengatakan seperti ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga mengingatkan kepada kita, di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan melampaui pergumulan itu untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan agar di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9 mengatakan, jangan memberontak. Siapa sih yang senang mendapat masalah? Tentu tidak ada. Siapa sih yang tidak pengen segera lepas dari masalah? Setiap orang ingin. Setiap orang pasti ingin melepaskan diri dari masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan,
jangan memberontak. Memberontak itu berarti meronta-ronta, melawan, untuk melepaskan diri dari pergumulan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pada ayat yang 3 dan keempat, di sana jelas sekali ketika bangsa Israel menghadapi masalah, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka meronta-ronta hendak melepaskan diri dari pergumulan itu dengan cara mereka sendiri. Mereka mengatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas dengan pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak menyukai jalannya Tuhan. Mereka lebih memilih jalan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kami tinggal di Malang, kami pernah tinggal di sebuah komplek yang banyak polisi tidurnya. Saya pernah menghitung dari pintu gerbang sampai dengan rumah kami itu kira-kira ada 8 polisi tidur. Polisi tidurnya itu tinggi-tinggi dan lancip-lancip. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, ketika menempuh perjalanan dari pintu gerbang sampai rumah kami dengan menggunakan sepeda motor, itu adalah perjalanan yang sangat menjenuhkan, perjalanan yang sangat menjengkelkan. Karena sebentar-sebentar harus rem, gas lagi, rem, gas lagi. Itu adalah perjalanan yang sangat menjengkelkan. Saya pernah berkata, ngapain sih mereka membuat polisi tidur sebanyak ini dan seperti ini? Saya nambah jengkel ketika saya harus buru-buru, Bapak Ibu Saudara. Pernah satu kali ketika saya buru-buru, semua polisi tidur itu saya terjang semuanya. Gubrak, 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 gubrak. Tentu akibatnya adalah sepeda motor saya lekas rusak dan badan saya menjadi sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya berpikir, ngapain saya jengkel? Ngapain saya marah-marah? Tidak akan mengubah keadaan apa-apa, polisi tidurnya pun akan tetap ada. Akhirnya saya berpikir dengan lebih jernih lagi. Dalam hati saya berkata, iya ya, polisi tidur ini dibuat tentu ada tujuannya. Dan saya menemukan tujuannya itu adalah tujuan yang sangat tepat. Karena di komplek kami itu banyak sekali anak-anak yang sering kali main di jalanan komplek. Maka tepat sekali ketika dibangun polisi tidur. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan untuk mengikuti ritme dari polisi tidur. Setiap bertemu dengan polisi tidur, rem, gas lagi, rem, gas lagi. Saya bisa menikmati, saya tidak jengkel, saya tidak marah-marah lagi, motor saya tidak lekas rusak, dan badan saya tidak sakit. Itu yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan ada banyak polisi tidur atau gundukan-gundukan masalah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apa yang selama ini menjadi respon kita? Apa yang selama ini kita lakukan? Kita jengkel, marah, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, ketika kita mengalami gundukan-gundukan masalah di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan, jangan memberontak. Tidak memberontak itu bisa kita lakukan dengan cara kita mengikuti ritme dari setiap gundukan masalah kehidupan kita. Yaitu dengan cara kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar kehidupan kita tetap berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, yaitu jangan takut.
Ayat yang ke-9 jelas sekali mengatakan kepada kita, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosua dan Kaleb bukannya tidak mengerti bahwa mereka sedang menghadapi masalah yang besar. Yosua dan Kaleb bukannya orang yang memiliki tipe irasional, yaitu orang yang pura-pura tidak ada masalah. Orang-orang yang mengabaikan masalah. Atau orang-orang yang menjauhi masalah. Bukan. Mereka berdua adalah orang dengan tipe transrasional. Yang menghadapi masalah melampaui kekuatan rasio dan irasional. Yaitu menghadapi masalah dengan kekuatan iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Yosua dan Kaleb tahu siapa yang membelah laut Teberau ketika bangsa Israel menyeberang. Yosua dan Kaleb juga tahu siapa yang menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api di dalam perjalanan bangsa Israel. Yosua tahu betul, mereka belajar dari pengalaman masa lalu mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel. Tuhan yang sama juga yang akan menyertai terus bangsa Israel untuk memasuki negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Penyertaan Allah di masa lampau cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa Tuhan yang sama akan menyertai mereka di masa yang akan datang, sehingga mereka benar-benar tidak takut menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1930-an, Amerika Serikat dilanda krisis yang maha hebat. Pada waktu itu saham anjlok, banyak bank yang ditutup, di mana-mana ada pengangguran pada waktu itu. Semua masyarakat menjadi panik dengan situasi seperti itu. Pada waktu itu, di tengah-tengah krisis, terpilihlah seorang yang bernama Franklin D. Roosevelt menjadi presiden. Kemudian Franklin D. Roosevelt ini memimpin mereka dengan tenang. Franklin kemudian bertahap menetapkan langkah-langkah yang positif di dalam menghadapi krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Ada satu pernyataan Franklin yang sangat menguatkan warga Amerika pada waktu itu. Dia mengatakan begini, satu saja yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, tentu kita merasa takut ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Apalagi kita merasa bahwa pergumulan itu sepertinya nggak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara, yaitu sejenak merasa takut itu wajar. Tetapi berlarut-larut dikendalikan ketakutan itu berbahaya. Ketakutan yang dibiarkan berkuasa akan dapat melumpuhkan semua kekuatan kita. Melumpuhkan ketenangan kita. Melumpuhkan akal sehat kita. Dan akan melumpuhkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan akan memimpin kita melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Ada dua hal yang perlu kita ingat agar kehidupan kita tetap berkenan di tengah-tengah pergumulan, yaitu jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Dan jangan pernah takut menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin selama ini kita menjadi orang yang rasional, yang selalu menghadapi pergumulan dengan kekuatan rasio kita. Tetapi kita harus menyadari kekuatan rasio kita terbatas adanya. Mungkin selama ini kita juga menjadi orang yang irasional, yang selalu menutupi masalah, tidak mau menyelesaikan masalah, pura-pura tidak ada masalah. Padahal sesungguhnya masalah itu ada. Bawalah masalah kita kepada Tuhan, hadapi bersama dengan Tuhan, dengan terus bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan kita yang telah menyertai Yosua dan Kaleb untuk melewati setiap pergumulan bangsa Israel. Tuhan yang sama juga yang akan terus menyertai kita
melampaui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan pada akhirnya, Tuhan kita yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Firman yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa pergumulan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tapi firman mengingatkan untuk kami tidak memberontak dan tidak takut di dalam menghadapi semua itu. Karena jika Tuhan berkenan kepada kami, Tuhan akan memimpin kami melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Ajarkan kami terus bersandar kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami meyakini terus dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan, di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, yang kami hadapi, kami berdoa kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk tidak memberontak dan tidak takut. Tetapi terus bersandar kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan, dan menantikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, walaupun saat ini firman-Mu telah berhenti dibicarakan, biarlah kuasa Tuhan Roh-Mu yang kudus Tuhan senantiasa berbicara atas kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa syukur dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.